Genetika enzim. Ya, genetika enzim adalah suatu studi laju reaksi kimia yang terkatalisis oleh enzim. Pada genetika enzim, laju suatu reaksi diukur serta pengaruh dari berbagai variasi kondisi terhadap reaksi tersebut dapat diamati, misalnya penambahan substrat, pengkondisian suhu tertentu, pH tertentu, dan sebagainya. Kajian genetika suatu enzim dapat menjelaskan mekanisme katalitik enzim tersebut, perannya dalam metabolisme, bagaimana aktivitasnya dikontrol, dan bagaimana suatu ligan pengubah, inhibitor atau aktivator dapat mempengaruhi lajunya. Nah, faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi enzim? Yang pertama adalah suhu atau temperatur. Umumnya, kebanyakan enzim dapat bekerja dengan baik pada suhu tubuh, yaitu 37 derajat Celcius. Enzim dapat mengalami kerusakan atau denaturasi pada suhu yang tinggi maupun suhu yang sangat rendah. Nah, di sini menunjukkan sebuah grafik di mana pada suhu 0 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius ya, ada pengaruhnya terhadap enzim. Ya, di sini terlihat pada 0 derajat Celcius enzim tidak bekerja. Lalu pada suhu sekitar 37 derajat Celcius enzim bekerja dengan optimal. Ya, di sini menunjukkan kecepatan aktivitas enzim semakin meningkat ya pada suhu 37 derajat Celcius. Ya, dapat dikatakan di sini adalah enzim bekerja dengan baik atau dengan sangat cepat. Sementara jika suhu itu berangsur-angsur naik, nah dia akan mengalami gangguan atau penurunan ya, kinerja, sehingga sampai pada suhu 50 derajat Celcius di sini menunjukkan bahwa enzim sudah tidak bekerja. Nah, kenapa tidak bekerja? Enzim mengalami denaturasi karena sebagian besar komposisi enzim terdiri atas protein, dan sifat protein ini akan mengalami denaturasi pada suhu yang tinggi. Berikutnya adalah pH ya. pH dapat mempengaruhi kinerja enzim. pH dapat menentukan ya suatu larutan itu dapat diukur ya apakah pH-nya itu asam, asidik atau basic atau basa. Skalanya dari 0 sampai 14 ya atau 1 sampai 14. Nah, pH menentukan derajat ya keasaman atau kebasahan dari sebuah larutan. Ya. Pada pH yang berbeda akan menyebabkan ya enzim mengalami denaturasi. Setiap enzim bekerja secara optimum atau bekerja dengan baik pada pH tertentu. Nah, sebagai contoh ini gastrik protease ya dia bekerja dengan baik pada pH 2. Sementara salivary amylase bekerja dengan cukup baik pada pH 7. Contoh berikutnya ya pH ini juga mempengaruhi kinerja atau kecepatan kompleks enzim substrat. Ya, kebanyakan enzim akan bekerja optimum pada pH sekitar 7 atau netral. Akan tetapi ya beberapa enzim lebih prefer ya atau cocok bekerja pada kondisi yang asam atau kondisi yang basa. Ya, sebagai contoh di sini enzim pepsin ya, pepsin itu dihasilkan pada organ lambung. Dia terlihat di sini bekerja cukup baik ya atau sangat baik pada pH 2. Ya, pepsin berwarna hijau di sini. Lalu ada pH human amylase. Amylase itu diproduksi di rongga mulut dan juga diproduksi di pankreas. Nah, ini menunjukkan di sini dia bekerja optimum pada pH 7. Sementara tripsin ya, enzim tripsin ini dihasilkan oleh pankreas, akan berfungsi di saluran usus. Ya, dia berfungsi dengan baik pada pH 8.
Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi enzim adalah konsentrasi substrat atau jumlah substrat. Nah, dari grafik menunjukkan bahwa garis mendatar ya, ini semakin kecil angka persentasenya, maka semakin kecil atau semakin kurang jumlah konsentrasi dari substrat. Semakin besar angka ya persentasenya, maka semakin banyak jumlah konsentrasi dari substrat. Nah, di sini menunjukkan pada grafik pada konsentrasi 0% atau sekitar 1% di sini itu menunjukkan kinerja enzim atau aktivitas enzim itu sangat rendah atau tidak ada aktivitas. Sementara jika substratnya ditambah menjadi 20%, berarti ini tadi tidak ada substratnya alias 0, tidak ada substratnya, maka enzim tidak bekerja. Begitu substratnya ada 20%, maka enzim mulai bekerja, ya, meningkat aktivitasnya. Substrat ditambah 30%, semakin meningkat kinerjanya, menjadi 40%, maka semakin meningkat. Dan setelah ditambah menjadi 50, 60, 70 cenderung stabil atau tetap. Mengapa demikian? Karena komposisi konsentrasi yang besar pada substrat itu tidak menambah kinerja enzim karena jumlah enzim yang terbatas. Jadi jumlah enzim hanya terbatas tersebut, maka kinerjanya tidak bisa ditingkatkan lagi karena terbatas pada jumlah enzim yang sudah ada. Contoh misalnya jumlah enzimnya ada 20, substratnya ada 5, maka ya kinerjanya 5. Ya, 5 substrat tersebut dapat dikatalis oleh enzim. Hanya 5 enzim yang dapat mengkatalis 5 substrat. Jika substratnya ada 15, maka 15 enzim akan mengkatalisis 15 substrat. Jika substratnya ada 20, maka seluruh enzim yang jumlahnya tadi 20 akan mengkatalis semuanya, berpasangan satu persatu. Tapi jika substratnya ditambah menjadi 21 atau lebih, 25, 50, maka enzim yang dapat bekerja ya hanya sejumlah 20, karena jumlahnya memang hanya 20. Jadi akan cenderung stabil, yaitu pada kondisi tertentu sesuai dengan jumlah enzim yang tersedia. Nah, pada tabel atau grafik ini sepertinya menunjukkan stabil pada 30% atau 40% ya. Sebenarnya ini lebih ke 40%. Ini 30 ke 40 ini sedikit ada kenaikan landai. Nah, dari 40, 50, 60, 70 itu cenderung tetap. Jadi walaupun ditambah jumlah konsentrasi substrat, maka kinerja enzim tetap sama. Nah, berikutnya ya. Jadi seperti ini kondisinya. Konsentrasi substrat yang bertambah akan menyebabkan kecepatan reaksi juga bertambah. Ya, sampai kemudian ketemu pada titik maksimum pada aktivitas enzim akan menjadi selalu tetap karena jumlah enzim yang tersedia hanya terbatas. Sementara substrat yang terus-menerus ditambahkan akan tidak ya meningkatkan lagi kecepatan reaksi. Faktor keempat yang dapat mempengaruhi kerja enzim adalah inhibitor ya. Inhibitor ini ada yang bersifat irreversible, ada juga yang bersifat reversible. Irreversible artinya dia ikut ya membentuk atau bahkan kalau nggak ikut membentuk enzim, dia memecah ikatan kovalent dalam enzim sehingga menyebabkan enzim menjadi tidak berfungsi. Atau sifatnya dia itu reversible, ya, dia dapat terikat dalam enzim tapi juga dapat lepas meninggalkan enzim sehingga enzim masih bisa berfungsi. Tapi kalau irreversible, enzim menjadi sudah tidak bisa berfungsi karena bentuknya sudah berubah. Ada 3 macam reversible inhibitor ya. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif atau peristiwa penghambatan yang kompetitif. Kenapa disebut kompetitif? Ya. Sisi aktif ini menjadi rebutan
kompetisi antara substrat dengan inhibitor. Jadi rupanya substrat sama inhibitor ini memiliki kemampuan yang sama untuk menempati sisi aktif dari enzim. Kalau inhibitor menempati lebih dulu, maka substrat tidak bisa masuk. Atau sebaliknya, substrat menempati lebih dulu, maka inhibitor tidak bisa masuk. Seperti itu. Nah, apabila substrat berhasil lebih dulu menempati sisi aktif, maka akan membentuk kompleks enzim substrat dan akan dihasilkan produk. Sementara kalau inhibitor sudah menempati lebih dulu, maka substrat harus menunggu sampai inhibitor itu tidak menempel pada sisi aktif pada enzim. Yang kedua adalah non-competitive inhibition, atau inhibitor ini bersifat non-kompetitif. Nah, seperti apa ceritanya? Jadi enzim itu berikatan terlebih dahulu dengan inhibitor, ya. Kemudian dia bertemu dengan substrat. Nah, inhibitor ini tidak menempati sisi aktif miliknya substrat karena dia punya sisi aktif sendiri untuk nempel pada enzim, sehingga substrat masih bisa nempel. Nah, karena ada inhibitor di dekatnya, ya, maka tidak bisa dihasilkan produk sampai inhibitor itu dia pergi, ya, meninggalkan kompleks enzim substrat. Jadi syaratnya agar terbentuk produk, ya, syaratnya agar terbentuk produk P, maka ES ini tidak boleh ditambah I, tidak boleh ada inhibitor di situ. Baru terbentuk produk. Yang ketiga adalah uncompetitive inhibition. Kalau tadi non-kompetitif, ini uncompetitive. Maksudnya apa? Apa yang membedakan dengan non-kompetitif? Nah, pada uncompetitive, enzim dan substrat ini bertemu terlebih dahulu. Kemudian, ya, dia bertemu dengan substrat terlebih dahulu, kemudian inhibitor itu ikut-ikutan nempel, sehingga terbentuk kompleks enzim substrat inhibitor. Sehingga karena ada inhibitor di dalamnya, itu tidak bisa dihasilkan produk atau terhambat pembentukan produk. Jika inhibitor itu dia pergi, maka barulah enzim dan substrat itu akan menghasilkan produk. Nah, bedanya seperti itu. Jadi kalau uncompetitive itu enzim dan substrat itu nempel terlebih dahulu, bertemu terlebih dahulu. Sementara pada non-kompetitif itu inhibitor nempel lebih dahulu atau substrat nempel lebih dahulu, itu sama saja. Ya. Bisa inhibitor dia nempel terlebih dahulu seperti ini. Jadi dia tadinya enzim itu sendirian, lalu inhibitor nempel, lalu substrat nempel. Atau tadinya enzim sendirian, substratnya nempel, lalu inhibitor nempel. Ya, sama-sama tidak terjadi produk, ya, tidak diproduksi hasil atau produk. Sementara kalau uncompetitive, dia enzimnya ketemu substrat terlebih dahulu, baru inhibitornya menempel. Nah, inhibitor ini dapat menghambat, ya, sehingga mempengaruhi kinerja enzim. Enzim menjadi tidak berfungsi jika inhibitor itu hadir dan menempel pada enzim tersebut. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi enzim adalah aktivator. Ya, aktivatornya adalah zat yang dapat mengaktifkan enzim. Biasanya dari ion mineral. Ya, aktivator enzim harus allosterik karena harus memungkinkan substrat berikatan dengan enzim agar reaksi dapat terjadi. Enzim allosterik mengalami perubahan konformasi, ya, tentunya akan terjadi perubahan sebagai respon terhadap pengikatan modulator efektor. Nah, jadi ini nanti akan berakibat, ya, molekul dari substrat akan mudah terikat pada enzim untuk meningkatkan katalisis.
Nah, seperti apa ilustrasinya? Jadi ini ada ilustrasi ya, sebuah gambar di mana di sini ada kondisi inaktif dari bentukan enzim dan ini ada kondisi yang aktif. Aktif artinya enzim tersebut siap untuk berfungsi ya. Nah, tadinya itu inaktif, begitu dia ketempelan catalytic subunit ya, ini catalytic subunit ini ketempelan oleh allosteric site. Ini allosteric site ini ketempelan oleh allosterik atau gugus allosterik yang disebut sebagai positif modulator, maka ini nanti menjadi aktif. Nah, sisi aktifnya itu terbuka, seakan-akan ini sudah siap untuk ditempeli substrat. Sementara jika dia inaktif, ini nggak ada modulatornya, maka ini sisi aktifnya itu menjadi tidak aktif atau dia seperti menyempit kalau diilustrasikan. Kenapa? Karena modulatornya itu negatif ya, atau tidak positif, tidak ada. Nah, jadi kalau positif, nah, maka ini sisi aktifnya akan terbentuk seperti itu. Ini yang dimaksud aktivator ya. Jadi ada enzim tertentu apabila dia mendapatkan aktivator ya, pada allosteriknya, nah, maka dia akan aktif dan siap untuk membantu katalisis reaksi kimia ya dari sebuah substrat. Oke, jadi seperti itu, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di materi berikutnya.